Hujan deras mewarnai penggerebekan buronan spesial pencurian rumah kosong di Tulang Bawang pada Selasa dini hari. Tersangka bernama Mat Ien, berusia 53 tahun, ditangkap di rumah salah satu keluarganya di sekitar Pasar Putri Agung, Kecamatan Menggala, Tulang Bawang. Pada penggerebekan ini, tersangka mengetahui kedatangan polisi dan berusaha kabur melalui pintu dapur, namun tersangka akhirnya ditangkap. Nah, nih 7. Nggak usah kami yang nyebutin. Cepat colok lagi. Penggerebekan ini dipimpin oleh Aibda Iwantori, Katim Tekap 308 Polres Tulang Bawang. Dari data polisi, tersangka merupakan buronan kasus pencurian rumah kosong lebih dari 3 TKP di Tulang Bawang. Salah satunya tersangka mencuri di rumah tetangganya bernama Ayi pada awal tahun 2021 lalu. Dari rumah korban, tersangka berhasil mencuri ponsel dan perhiasan senilai belasan juta rupiah. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi karena saat mencuri diduga tersangka juga dibantu oleh temannya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Seorang bocah perempuan berusia 5 tahun bernama Hairunisa, warga perubahan Bunga Panorama, Langkapura Baru, Bandar Lampung, hilang terbawa arus deras kali di sekitar tempat tinggalnya pada Senin sore. Pencarian korban melibatkan warga dan Basarnas. Korban awalnya sedang bermain hujan-hujanan bersama teman-temannya, namun korban terpeleset dan jatuh ke kali. Saat hanyut di kali itu, ada beberapa warga yang melihat dan berusaha menolong korban. Namun karena arus kali sedang deras, korban cepat hanyut dan hilang. Udah, saya semua nolongin kayak mana? Udah kesana duluan. Anaknya digendong ya? Nggak tahu. Berarti disempat tolongin sama nenek tadi ya? Iya, mau ditolongin, tapi kan udah gede Harus bener sih. ya? Iya. Di mana sih tadi? Di sana, ujung sana. Hubungannya sama Mbak apa itu? Hah? Korban itu? Tetangga? Iya, tetangga. Nenek itu siapa namanya, Dek? Warga sudah menyisir dari awal TKP sampai ke sini. Nah, kami akan meneruskan dari jembatan ini sampai ke terakhir di mana ketemunya nanti. Itu sedang mandi atau apa sih, Pak? Kurang tahu juga, katanya main tadi. Main, Pak. Ada berapa, Pak, korban itu, Pak? Satu orang. Satu orang ya, Pak? Tadinya 2, tapi emaknya selamat satu lagi. Oh, anak-anak ya, Pak ya? Iya, kita 5 tahun umurnya. Memang rumahnya dekat seputaran kali atau seperti apa sih, Pak? Agak dekat. Pada pencarian ini, jenazah korban akhirnya ditemukan pada Selasa siang oleh petugas Basarnas. Jenazah korban ditemukan tersangkut di sekitar Muara Teluk, Bandar Lampung yang berjarak 20 km dari lokasi korban terpeleset. Oleh petugas Basarnas, jenazah korban kemudian diantarkan ke rumah duka untuk dimakamkan oleh pihak keluarganya. Arsadi Saputra laporkan dari Bandar Lampung. Halo, Kak. Sudah sejak sebulan lalu, Jalan Sumatera lintas barat di ruas desa Waisebaka, Kecamatan Belalau, Lampung Barat ambrol. Namun hingga Selasa siang, jalan itu belum juga diperbaiki. Di lokasi hanya ada sebuah papan spanduk peringatan yang dibuat oleh polisi. Sementara pada bagian jalan yang ambrol hanya diberi kantung pasir, batu, dan dipalangi kayu serta tali pembatas. Pengendara yang melintas pun harus bergantian, khususnya mobil. Kerusakan jalan yang menghubungkan Provinsi Lampung dengan Bengkulu ini kian parah setelah kerap diguyur hujan. Jalan yang ambrol terus terkikis hingga hampir separuh badan jalan. Selain beresiko kecelakaan, warga pemilik lahan di bawah pun mengeluh karena puing-puing longsoran merusak tanaman mereka. Mengingat jalan ini jalan lintas Sumatera, yang mohon kepada pemerintahan untuk segera membangunnya segera. Dan dampaknya yang paling besar sekali, reruntuhan longsor tersebut memenuhi kebun warga yang ada di bawah, sehingga kebun warga tersebut
banyak yang rusak parah di bawah. Nah, Ini sudah ada sebulan yang lewat. Sebulan lebih ya? Iya. Gimana Bapak selaku pengguna jalan? Terganggu nggak? Oh, terganggu ini. Kenapa kok terganggunya? Terganggunya soalnya kapan kita perwisan ketemu ini, kalau nggak berhenti dulu nggak bisa lewat. Oh gitu Pak ya? Iya. Tahu nggak Pak, dulu pernah ada kejadian di sini? Oh, pernah amblas juga situ. Apa itu Pak? Berondongnya turun. Kalau pengguna Longsornya jalan itu diduga karena buruknya sistem drainase. Apalagi drainase itu kerap tersumbat sampah buangan warga yang tidak bertanggung jawab. Warga juga meminta pemerintah terkait bisa mengganti kebun kopi yang rusak akibat tertimbun longsoran. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Puluhan orang dari Ormas Aliansi Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi Lampung Selasa siang berdemonstrasi di depan kantor Kejaksaan Tinggi Lampung di Bandar Lampung. Mereka menuntut agar Habib Rizik Syihab yang tersandung kasus pelanggaran protokol kesehatan dibebaskan dari masalah hukum yang sedang menjeratnya. Masa menilai kasus yang menjerat Habib Rizik Syihab itu merupakan bagian dari upaya kriminalisasi terhadap ulama di Indonesia. Selama menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, masa menuding ada beberapa hak-hak terdakwa yang sengaja dihilangkan. Salah satunya yakni hakim tidak mengabulkan permohonan terdakwa yang meminta sidang digelar secara tatap muka dan bukan secara virtual atau online. Menurut masa, Habib Rizik Syihab menghadiri ruang sidang merupakan salah satu haknya sebagai terdakwa. Meminta pihak kejaksaan membatalkan dakwaan terhadap Imam Besar Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan karena telah terjadi diskriminasi hukum. Majelis Hakim akhirnya mengabulkan permohonan terdakwa Habib Rizik Syihab yang meminta sidang terhadap dirinya digelar secara tatap muka di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Habib Rizik Syihab ditahan polisi dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penghasutan dan melawan petugas terkait pelanggaran protokol kesehatan karena menggelar kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Tersangka dijerat pasal 160 KUHP dan pasal 216 KUHP dengan ancaman 6 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.